Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi ini. Salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Puji Tuhan, pagi ini renungan terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Perikop ini mengatakan Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Saya membacakan satu ayat yang terambil di dalam ayat 32. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Puji Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Keteladanan Paulus. Saudaraku yang kekasih, kuil Dewi Artemis adalah kebanggaan kota Efesus yang disembah, diagungkan, dan sangat termasyhur di seluruh dunia. Jadi sangat jelas bahwa bangsa Efesus waktu itu adalah penyembah berhala. Namun ketika ada pemberitaan tentang Injil yang dilakukan oleh Paulus, dari situlah muncul perselisihan yang tak terelakkan. Adalah Demetrius, seorang pembuat berhala yang terusik karena pekerjaannya terancam. Dia berusaha memprovokasi orang-orang yang ia jumpainya sehingga timbullah huru-hara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyembahan berhala adalah peribadatan kepada sesuatu di luar Allah yang benar dan hidup, yang sering menggunakan sarana atau media berupa patung buatan tangan manusia, dan ini dengan tegas dilarang oleh hukum Taurat. Di dalam Keluaran 20 ayat 4, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Pengajaran Paulus yang benar bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dan bukan manusia yang membuat dewa adalah ancaman kelangsungan kehidupan perekonomian di Efesus. Bila orang banyak mengikut ajaran Paulus sehingga tidak datang lagi ke Efesus, maka usaha penjualan kuil-kuilan patung dewi tentu akan terhenti. Kebanggaan terhadap Efesus akan pudar karena Dewi Artemis dan kuilnya akan kehilangan keagungan. Mari kita bersama mengikuti berita Injil yang disampaikan oleh Paulus yang dapat memberikan perubahan hidup yang sangat besar bagi orang-orang yang percaya. Berita Injil itu membuat adanya komunitas orang-orang kudus yang hidup tanpa cacat dan celah. Kekristenan hadir untuk melawan keserakahan dan ketamakan. Kekristenan hadir untuk berperang melawan ketakutan dan memberi contoh hidup yang benar di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadikan Paulus sebagai pemicu untuk memberitakan Injil. Ia tidak melakukan setengah-setengah, tapi totalitas. Ia rela menderita bagi Kristus, bahkan nyawanya pun rela dipertaruhkan, sekalipun harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ujian, aniaya, dan penderitaan. Tak terbersit sedikit pun dalam pikiran Paulus untuk mundur atau berhenti memberitakan Injil. Semangatnya untuk melayani Tuhan terus berkobar-kobar dan tak pernah padam. Ia punya prinsip, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati.